Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safira Fatin, SEMSC, sebagai dosen pembimbing, dan Dr. Elang Ilik, MM, sebagai dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dava Arya dengan NIM J3J218427. Di sini saya akan memaparkan hasil KPB saya yang berjudul pengembangan ubi jalar menjadi bolu lapis ubi di Gapoktan Mandiri Jaya. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama, ubi jalar adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah subtropis dan tergolong sebagai tumbuhan tropika dan subtropika. Ubi jalar juga masuk dalam keluarga Euphorbiaceae yang atau dikenal sebagai sumber utama karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Selain itu, ubi jalar juga bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh dan juga protein yang sangat rendah lemak. Berikut adalah kandungan nutrisi dari ubi jalar. Hasil utama Gapoktan Mandiri Jaya yaitu ubi jalar, dan untuk hasil olahannya, manfaat ubi dengan grade yang lulus sortir. Pemanfaatan dengan grade C dan D dapat dimanfaatkan menjadi tepung ubi yang nantinya akan dapat diproses menjadi olahan bolu lapis ubi. Selanjutnya, melihat pengunjung Kota Bogor yang mencapai lebih dari 1 juta wisatawan per tahunnya, dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan produk olahan bolu lapis ubi sebagai oleh-oleh di Kota Bogor. Dengan memanfaatkan ubi jalar grade C dan D yang ada di perusahaan dan melihat pengunjung Kota Bogor yang cukup tinggi, Gapoktan Mandiri Jaya melakukan pengembangan produk olahan bolu lapis ubi yang dapat dijadikan peluang perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan untuk menambah income bagi perusahaan. Selanjutnya, lokasi dan waktu PKL. Penyusunan kajian pengembangan bisnis ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Gapoktan Mandiri Jaya yang beralamat di Jalan Carang Pulang Bubulak, RT 4 RW 3 nomor 43, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapang dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April 2021. Metode analisis yang saya pakai dalam kajian pengembangan bisnis ini menggunakan analisis PMC, SWOT, dan analisis finansial. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk menulis kajian pengembangan bisnis ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pembimbing lapang. Teknik dalam mendapatkan data primer yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dan kuesioner dilakukan dengan pihak koordinator, staf, dan pekerja perusahaan, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan perusahaan. Data primer adalah data pelengkap yang didapatkan tidak langsung dari tempat praktik kerja lapang, melainkan dari instansi-instansi yang terkait dalam pengambilan data seperti Dinas Pertanian, Subterminal Agribisnis, dan Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penyusun kajian pengembangan bisnis ini. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Pada tahun 2007, Gapoktan Mandiri Jaya terbentuk melalui bimbingan petugas penyuluh lapangan PPL yang dilakukan melalui rapat pengukuhan Gapoktan serta disahkan oleh kepala desa dan camat Dramaga. Anggota Gapoktan Mandiri Jaya berjumlah 212 orang yang terdiri dari 8 kelompok tani. Tahun 2009, Gapoktan Mandiri Jaya dibentuk Koperasi Serba Usaha atau KSU Mandiri Jaya bernama Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau bisa disebut LKMA. Gapoktan Mandiri Jaya yang bernaung di bawah Gapoktan Mandiri Jaya. Selanjutnya dibentuklah Lembaga Perekonomian Petani di Desa Cikarawang yang bernama Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP Tani Jaya Bersama. KEP Tani Jaya diketuai oleh Bapak Ahmad Bastari dan terdiri dari 18 anggota. Selanjutnya, struktur organik perusahaan. Yang pertama,
ada ketua, didampingi oleh pendamping, selanjutnya sekretaris, bendahara, unit jasa saprotan, unit jasa produksi, unit jasa permodalan, unit jasa pemasaran, unit jasa pengolahan, di bawahnya manajer, kasir, dan pembukuan. Selanjutnya, kegiatan lembaga. Yang pertama ada pengadaan input, budidaya, dan pengolahan. Di dalam pengadaan input ada pembibitan dan tanaman hortikultura. Budidaya, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Di dalam pengolahan hasil panen pada Gapoktan Mandiri Jaya sangat beragam. Terdapat produk jadi berupa makanan dan minuman serta produk setengah jadi. Biasanya komoditas yang digunakan untuk pengolahan yaitu grade C dan D karena tidak masuk pasaran, sehingga pengolahan ini dilakukan untuk memanfaatkan komoditas yang laku agar menambah nilai tambah. Produk hasil olahan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok wanita tani. Beberapa hasil produk antara lain tepung ubi, keripik ubi, tepung mokaf, teh daun ubi, butter cookies, pangsit mokaf, minuman sari ubi ungu, mie mokaf, dan brownies. Selanjutnya, bisnis modal kanvas sebelum pengembangan. Berikut ini adalah tabel bisnis modal kanvas sebelum pengembangan. Selanjutnya, analisis SWOT melalui 9 blok bisnis modal kanvas. Berikut ini adalah tabel analisis SWOT melalui 9 blok bisnis modal kanvas. Selanjutnya, rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis SWOT alternatif strategi yang diambil yaitu strategi SO, di mana perusahaan memiliki kekuatan untuk memanfaatkan produk cacat menjadi produk olahan, dan perusahaan memiliki peluang permintaan pasar yang tinggi untuk produk ubi jalar, sehingga rumusan ide pengembangan bisnis yang diambil yaitu pengembangan bisnis ubi jalar menjadi bolu lapis ubi. Berikut adalah tabel rumusan ide pengembangan bisnis. Selanjutnya, ini adalah tabel bisnis modal kanvas setelah pengembangan. Selanjutnya, penerapan bisnis modal kanvas setelah pengembangan. Yang pertama ada customer segment. Customer segment yang dituju oleh Gapoktan Mandiri Jaya setelah adanya ide pengembangan bisnis perusahaan melakukan perluasan pasar menggunakan sosial media dan bekerja sama dengan toko oleh-oleh. Selanjutnya, value proposition. Perusahaan Gapoktan Mandiri Jaya setelah adanya pengembangan bisnis yaitu menyediakan produk olahan yang bervarian dan berkualitas dengan menggunakan kemasan yang baik untuk menjaga kualitas produk olahan bolu lapis ubi. Selain itu, keunggulan dari produk bolu lapis ubi atau rencana pengembangan bisnis ini adalah baik untuk kesehatan dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak menggunakan bahan zat kimia atau bahan pengawet. Selanjutnya, channel promosi yang dilakukan Gapoktan Mandiri Jaya untuk menjangkau konsumennya ada jenis saluran langsung dan tidak langsung. Saluran langsung dapat dilakukan konsumen dengan datang langsung ke Gapoktan Mandiri Jaya atau menghubungi terlebih dahulu staf Gapoktan Mandiri Jaya untuk berkomunikasi langsung melalui WhatsApp atau nomor telepon Gapoktan Mandiri Jaya. Sedangkan saluran yang tidak langsung, konsumen dapat mengakses informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website Gapoktan Mandiri Jaya. Selanjutnya, customer relationship. Agar menjaga hubungan baik dengan konsumen, perusahaan Gapoktan Mandiri Jaya melakukan beberapa hal seperti adanya pelayanan yang fast respon, gratis ongkir untuk pengiriman sekitar Kota Bogor, dan menerima kritik beserta saran dari konsumen. Selanjutnya, revenue stream. Arus pendapatan yang didapatkan oleh Gapoktan Mandiri Jaya setelah melakukan pengembangan mengalami kenaikan pendapatan yang didapat sebelum pengembangan yaitu Rp127.050.000, sedangkan setelah pengembangan menjadi Rp138.600.000. Selanjutnya, key activities. Di dalam key activities Gapoktan Mandiri Jaya terdapat persiapan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan evaluasi. Selanjutnya, key resource.
Dalam pengembangan bisnis ini, Gapok Tan Jaya kekurangan karyawan untuk memproduksi bolu lapis, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Gapok Tan Jaya merekrut 2 karyawan baru untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Selanjutnya, Key partner. Gapok Tan Jaya melakukan kerjasama dengan 8 toko oleh-oleh yang berada di Kota Bogor untuk memasarkan bolu lapis ubi. Selanjutnya, ini adalah foto produk dan kemasan bolu lapis ubi di Gapok Tan Jaya. Selanjutnya ada cost struktur. Biaya yang dikeluarkan yang digunakan untuk pengembangan ide bisnis ini terbagi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebelum pengembangan yaitu Rp39.950.000. Biaya variabel sebelum pengembangan Rp69.795.000. Biaya tetap sesudah pengembangan menjadi Rp40.200.000. Biaya variabel sesudah pengembangan menjadi Rp76.140.000. Total sebelum dan sesudah yaitu Rp106.745.000. Sesudah pengembangan Rp116.340.000. Selanjutnya analisis finansial. Asumsi yang digunakan dalam perencanaan biaya finansial pada unit bisnis pengembangan bolu lapis di Gapok Tan Jaya sebagai berikut. Yang pertama, Gapok Tan Jaya dalam menjalankan bisnis ini menggunakan modal sendiri. Yang kedua, umur bisnis pada perencanaan bisnis ini yaitu selama 5 tahun berdasarkan umur ekonomis oven gas yaitu selama 5 tahun. Yang ketiga, harga jual bolu lapis di Gapok Tan Jaya yaitu Rp30.000 berdasarkan HPP sebesar Rp27.625. Selanjutnya, pajak yang digunakan dalam usaha ini adalah pajak penghasilan dari pemilik perusahaan sebesar 0,5% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan asumsi berikut ini adalah rincian perencanaan biaya finansial pengembangan bisnis bolu lapis ubi di Gapok Tan Jaya. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Laba bersih sebelum pajak tahun pertama sebesar Rp35.850.000. Laba bersih sebelum pajak pada umur bisnis 2-5 tahun sebesar Rp39 juta. Laba bersih setelah pajak tahun pertama Rp193.375.000. Tahun 2-5 menjadi Rp228.030.000. Selanjutnya kelayakan investasi. Gapok Tan Jaya memiliki investasi seperti NPV, IRR, Net BC, Gross BC, dan PP. Payback period memiliki kelayakan pada setiap investasinya. NPV pada Gapok Tan Jaya memiliki kriteria kelayakan lebih dari 0 dengan nilai Rp40 juta, Rp437.436.231 yang layak, serta payback period Gapok Tan Jaya memiliki kriteria kelayakan kurang lebih dari umur bisnis yaitu selama 5 tahun dengan lama waktu 2 tahun 5 bulan yang berarti dikatakan layak. Selanjutnya switching value. Batas toleransi kenaikan harga telur sebesar 31% apabila kenaikan harga telur melebihi 31%. Bisnis tidak layak dilaksanakan. Sementara batas toleransi penurunan penjualan sebesar 5% apabila perusahaan melebihi 5%, bisnis tidak layak. Selanjutnya tahapan pengembangan bisnis. Tabel pertama yaitu daftar aktivitas pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ubi jalar menjadi bolu lapis ubi pada Gapok Tan Jaya membutuhkan waktu selama 72 hari sampai ke tahap penyelesaian. Selanjutnya di tabel analisis critical path method, pada tabel menunjukkan bahwa pengembangan bisnis bolu lapis ubi keseluruhan berada pada jalur kritis. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan aktivitas tidak dapat ditunda agar lama waktu proyek dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Selanjutnya, kesimpulan. Rumusan ide pengembangan bisnis pada Gapok Tan Jaya dilakukan dengan analisis SWOT. Pengembangan bisnis ubi jalar menjadi bolu lapis ubi di Gapok Tan Jaya
merupakan strategi SO yang digambarkan pada matriks SWOT. Hasil analisis SWOT dikembangkan menggunakan bisnis modal kanvas atau BMC. Berdasarkan analisis BMC, rumusan ide pengembangan bisnis adalah pengembangan bisnis ubi jalar menjadi bolu lapis ubi di Gapoktan Marijaya yang bertujuan untuk mengolah ubi dengan grade C dan D menjadi produk olahan bolu lapis ubi untuk menambah pendapatan perusahaan. Berdasarkan analisis finansial dan non-finansial, perluasan pangsa pasar melalui kerjasama dengan toko oleh-oleh yang berada di Kota Bogor layak untuk dijalankan. Hasil analisis non-finansial dan finansial menunjukkan bahwa pengembangan bisnis ubi jalar menjadi bolu lapis ubi dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya saran yang dapat diberikan kepada Gapoktan Marijaya dalam pengembangan bisnis olahan ubi jalar menjadi bolu lapis ubi di Gapoktan Marijaya yaitu: yang pertama, Gapoktan Marijaya dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis olahan ubi jalar menjadi bolu lapis ubi di Gapoktan Marijaya agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan agar pendapatan perusahaan meningkat. Yang kedua, Gapoktan Marijaya harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku pada bahan baku bolu lapis ubi. Cara yang dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama dengan memperluas pasar produk. Sekian presentasi mengenai KPB saya. Maaf bila banyak salah kata dalam penyampaian dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.